sahabat budaya, perkenalkan nama saya Nur Amelia Hasan. Saya mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal kebudayaan yang ada di negara Ghana, tepatnya di benua Afrika. Selamat menyaksikan. Accra adalah ibu kota Ghana. Pada tahun 2012, Accra memiliki populasi 2,27 juta. Kota ini adalah pusat pariwisata untuk negara yang menjadi tuan rumah berbagai tujuan wisata seperti Black Star Square, Kastil Osu, Labadi Beach Hotel, Museum Nasional, dan Benteng User. Accra menikmati iklim sabana tropis. Bulan-bulan terbasahnya adalah April hingga pertengahan Juli, sementara bulan terpanas adalah Maret. Kota Ghana memiliki budaya yang kaya dan situs bersejarah yang luar biasa seperti Benteng James. Republik Ghana memiliki 16 wilayah yang terdiri dari Upper West, Upper East, Savannah, North East, Northern, Bono East, Brong Ahafo, Oti, Ahafo, Ashanti, Eastern, Western North, Volta, Greater Accra, Western, dan Central. Beberapa kebudayaan yang ada di negara Ghana. Yang pertama, festival. Perayaan festival di Ghana merupakan bagian penting dari budaya Ghana. Beberapa upacara dan ritual yang dilakukan sepanjang tahun di berbagai negara, termasuk anak kelahiran, hak lintas puberitas, pernikahan, dan kematian. Nah, kebudayaan yang kedua yaitu sastra. Tradisi sastra Ghana Utara telah berakar pada Islam, sedangkan sastra Selatan dipengaruhi oleh Kristen misionaris. Sebagai hasil dari pengaruh Eropa, sejumlah kelompok Ghana telah mengembangkan sistem tulisan berdasarkan Latin script, dan beberapa adat telah menghasilkan bahasa tubuh kaya sastra. Pokok ditulis bahasa Ghana adalah dialek Twi dari Asan, Akwapim, dan Fante. Bahasa tertulis lainnya adalah Njema, Ewe, Dagbane, Ga, dan Kasena. Kebanyakan publikasi di negeri ini bagaimanapun adalah ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kebudayaan musik. Musik etnis atau tradisional biasanya dimainkan selama festival dan pemakaman. High life musik yang merupakan perpaduan antara tradisional dan diimpor musik, dan paduan suara musik yang dilakukan di ruang konser, gereja, sekolah, dan perguruan tinggi. Nah, kemudian kebudayaan tari. Setiap kelompok etnis mempunyai tarian tradisional mereka sendiri dan ada tarian yang berbeda untuk berbagai kesempatan. Ada tarian untuk pemakaman, perayaan, pujian bercerita, dan penyembahan. Beberapa tarian ini termasuk Bamaya. Hal ini dilakukan oleh orang-orang utara Ghana. Ia menceritakan legenda waktu kekeringan besar. Orakle sebuah memberitahu orang-orang yang kekeringan itu disebabkan oleh cara di mana laki-laki sangat menindas dan merendahkan perempuan. Nah, kebudayaan yang terakhir yaitu masakan. Ghana memiliki beragam hidangan tradisional dari masing-masing suku, kelompok etnis, dan klan. Hidangan Ghana terdiri dari bagian tepung dan saus atau sup dengan ikan, daging siput, atau jamur. Lifas adalah air terjun tertinggi di Afrika Barat. Air terjun ini dapat menarik banyak pengunjung. Pada saat sore hari, air terjun terlihat semakin spektakuler. Ikon yang kedua yaitu Larabanga Mosque, mempunyai arsitektur yang unik dan berbeda dengan masjid pada umumnya. Masjid bercat putih dari bata lumpur yang menakjubkan ini dibangun dengan gaya Sahelian yang unik. Masjid Larabanga memperoleh reputasi sebagai salah satu masjid tertua di negara ini. Yang ketiga yaitu Kakum National Park, berada di area tengah Ghana yang mempunyai luas sekitar 375 km persegi. Pengunjung dapat menyaksikan beragam satwa liarnya yang mengagumkan seperti antelope,
monyet, hingga beragam burung hutan sambil melintasi jalan setapak berkanopi dengan panjang yang mencapai 350 meter yang mengagumkan. Nah, yang keempat yaitu Kastil Capekos, adalah salah satu dari sekitar 40 kastil budak atau benteng komersial besar yang dibangun di Gold Coast, Afrika Barat, tepatnya di Ghana, oleh para pedagang Eropa. Yang kelima yaitu Kwame Nkrumah Mausoleum. Makam ini adalah museum yang dibalut dari atas ke bawah dengan marmer Italia, dengan bintang hitam di puncaknya untuk melambangkan kesatuan. Interiornya menawarkan lantai marmer dan penanda kuburan marmer mini yang tampak seperti mastaba, dikelilingi oleh bebatuan yang dicuci di sungai. Sebuah skylight di bagian atas di mausoleum menerangi kuburan. Mausoleum dikelilingi oleh air dan simbol kehidupan. Hal-hal tabu yang ada di negara Ghana. Yang pertama, masuk hutan sembarangan. Hutan adalah tempat yang dianggap sakral yang terlarang untuk dimasuki oleh sembarangan orang kecuali dalam kesempatan ritual tertentu. Ukurannya tidak terlalu luas dan dipercayai sebagai tempat tinggal arwah leluhur mereka. Hal tabu yang kedua yaitu wanita dilarang melahirkan. Desa Mafia Daf di Ghana Selatan adalah tempat tinggal bagi sekitar 5.000 penduduk. Mereka menganggap melahirkan adalah sebuah hal yang tabu. Semua penduduk di desa Mafia Daf hampir tidak ada yang melahirkan di sana. Hal tersebut disebabkan oleh sebuah kepercayaan kuno yang menganggap persalinan di desa itu adalah sebuah tindakan yang menyinggung para dewa. Hal tabu yang ketiga yaitu dilarang adanya hewan yang berkeliaran. Di Ghana sangat dilarang keras adanya hewan yang berkeliaran. Bahkan burung-burung liar atau mamalia tidak bisa kamu temukan di sana. Aturan ini telah diikuti sejak pada zaman nenek moyang mereka. Yang keempat yaitu ketiadaan pemakaman. Setiap ada orang meninggal, penduduk akan membawa jenazahnya ke daerah lain dan dikuburkan di sana. Hal tabu yang terakhir yaitu wanita haid dilarang melintasi sungai. Pemimpin adat di Ghana melarang gadis muda yang sedang haid menyeberangi sungai di wilayah tengah negara tersebut. Larangan tersebut datang dari dewa penjaga sungai yang mereka yakini menghuni sungai Ovin. Nah, itulah beberapa kebudayaan yang ada di negara Ghana, tepatnya di benua Afrika. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.